Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Prastiawan, NPM 19520111029. Mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Emilia Susanti SHMH. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan memiliki arti politik, kebijaksanaan. Dalam hal ini, kebijaksanaan yaitu berupa kebijakan politik kriminal, kebijakan politik sosial, kebijakan sistematik dalam menanggulangi kejahatan agar tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional ini menjadi landasan dan tujuan dalam membuat kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia. Sudarto mengatakan, 3 arti kebijakan kriminal. 1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. 2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Yang ketiga, dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Menurut G. Peter Hufnagels, penanggulangan kejahatan kriminal meliputi 1. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan, influencing view of society on crime and punishment. 2. Penerapan hukum pidana, criminal law application. 3. Pencegahan tanpa pidana, prevention without punishment. Secara garis besar, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui kebijakan sarana penal, hukum pidana, dan kebijakan sarana non-penal tanpa menegakkan hukum pidana. Melihat cara apa yang paling efektif dalam menanggulangi kejahatan, sehingga dalam menanggulangi kejahatan diperlukan keseimbangan, keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, agar tercapainya social defense and social welfare. Kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan. Secara etimologi, kebijakan antara lain diartikan sebagai rangkaian konsep dan sistem yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan organisasi dan sebagainya. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan. Mencermati pengertian di atas, lebih singkatnya kebijakan penal ialah usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Artinya, hukum pidana menjadi sarana pengendali sosial dengan sanksinya berupa pidana, sehingga diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi kepada orang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Urgensi penanggulangan kejahatan melalui upaya penal policy. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana oleh Gen Casaubon disebut sebagai older philosophy of crime control. Pendapat lain menyatakan bahwa hukum pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu yang seharusnya dihindari. Hukum pidana dan sanksinya merupakan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, bukan hanya tidak mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas, melainkan juga telah menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena. Bahkan dewasa ini masalah hukum pidana dan pidana menjadi semakin kompleks sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan hak asasi manusia, serta menjadikan hukum pidana dan pidana bersifat operasional dan fungsional. Persoalan sekarang apabila hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana ingin tetap dipergunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka tidak ada cara lain kecuali mengupayakan agar penegakan hukum pidana di samping mampu menanggulangi kejahatan juga tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena. Untuk mewujudkan hukum pidana dan pemidanaan yang mampu menanggulangi kejahatan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena, maka penegakan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Sebab, pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah sosial
dan masalah kemanusiaan yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Yang kedua, penegakan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh dilihat sebagai masalah hukum semata-mata. Tidak boleh lagi berpegang pada asas legalitas yang rigid dan tujuan pemidanaan yang sempit, tetapi juga merupakan masalah kebijakan, the problem of policy. Hal di atas berkaitan dengan fungsi primer dari hukum fungsi pidana adalah penanggulangan kejahatan, sedangkan fungsi sekundernya adalah menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh hukum pidana atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Eksistensi hukum pidana harus sejalan dengan kebijakan non-penal. Bahkan sebagai ultimatum remedium, penggunaan hukum pidana harus mendahulukan upaya-upaya non-penal. Kebijakan penal ini bersifat represif, namun ketika melihat lebih dalam, lebih mengerucut, mengandung unsur preventif. Karena dengan adanya ancaman penjatuhan pidana, ini diharapkan ada efek pencegahan terhadap kejahatan. Keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan penerapan hukum pidana, karena hukum pidana memiliki keterbatasan. Keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yaitu dengan melihat hakikat terjadinya kejahatan dan hakikat berfungsinya sanksi hukum pidana. Dilihat dari hakikat kejahatan, kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan perkembangan kehidupan manusia yang terus berkembang. Maka kejahatan pun semakin harinya semakin kompleks dan berkembang. Dan seringkali hukum positif, yaitu hukum pidana sebagai alat kontrol sosial, belum siap untuk mencegah dan membatasi kejahatan tersebut. Sangat wajar apabila hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya. Barda Nawawi Arif mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut. Yang pertama, sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana. B. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks, sebagai masalah sosiopsikologi, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya. Selanjutnya, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan cure and symptom. Oleh karena itu, hukum pidana hanyalah merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Sanksi hukum pidana merupakan remedium, mengandung sifat kontradiktif, paradoksal, dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif. Sistem pemidanaan bersifat fragmenter dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. Selanjutnya, keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif. Seharusnya, sistem perumusan sanksi pidana ini bersifat fleksibel karena permasalahan di masyarakat terus berkembang, apalagi ditambah dengan adanya perkembangan teknologi. Yang terakhir, bekerjanya berfungsi hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi. Melihat keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, maka penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, yaitu sarana penal dengan sanksinya berupa pidana, hanya akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan apabila tidak ada cara lain yang dapat digunakan, yaitu ultimum remedium, untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan hukum pidana. Berdasarkan alasan inilah dibutuhkanlah kebijakan lain untuk menanggulangi suatu kejahatan. Dalam hal ini terdapat sarana lain, yaitu kebijakan non-penal tanpa menggunakan hukum pidana. Kebijakan yang strategis adalah melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif, yaitu pencegahan sebelum adanya perbuatan pidana. Maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif yang menyebabkan adanya atau terjadinya perbuatan pidana. Kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja.
Hal ini mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam hukum pidana, yakni salah satunya suatu jenis kejahatan baru hanya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila sudah dijadikan sebagai tindak pidana, sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal seperti yang terumus dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana, yaitu dengan sarana non-penal policy. Upaya penanggulangan secara non-penal ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Misalnya, penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya, dengan sarana pengamanan pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan. Yang ketiga, penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan. Pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan. Usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan, politik kriminal, di samping menggunakan sarana penal dan sarana non-penal, kebijakan-kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosioekonomi. Untuk itu, kebijakan pencegahan kejahatan selain dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang tepat dan menunjang efektivitas bekerjanya hukum melalui kebijakan legislatif dengan meningkatkan kualitas substansi atau kualitas isi dalam perundang-undangan itu. Yang kedua, kualitas struktur hukum kelembagaan, termasuk di dalamnya lembaga hukum, penegak hukum, dan infrastrukturnya. Yang terakhir, peningkatan kualitas budaya hukum yang menjadi seluruh masyarakat pendukung hukum menjadi sadar dan taat hukum. Sekian presentasi dari saya mengenai materi kebijakan penanggulangan kejahatan. Jika ada salah kata atau terbata-bata atau kesalahan informasi atau kurangnya informasi, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.